Selamat pagi dia. Selamat pagi Bang Yul. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu juga tugas dan kesibukan lainnya. Tidak Pak. Ya, pagi ini kita mau melaksanakan observasi sebelum supervisi ya, dia. Adapun tujuan yang hari ini akan kita laksanakan adalah mengetahui dan evaluasi pembelajaran yang nanti disampaikan di Bias aslinya. Selain itu juga sebagai persiapan awal sebelum melaksanakan pembelajaran, harapannya nanti ketika Bias melaksanakan pembelajaran lebih mantap lagi setelah kita melaksanakan pra observasi ini. Begitu ya Bias ya. Bisa dimulai untuk pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama, kira-kira Bias mau menyampaikan materi apa, kemudian tujuannya apa? Kalau saya minggu depan itu saya akan menyampaikan materi tema 9 tentang zat tunggal dan zat campuran. Tujuannya itu supaya siswa bisa memahami dan memahami dan dapat membedakan zat tunggal dan zat campuran. Oke, baik. Jadi mau menyampaikan tadi itu ya. Kemudian yang selanjutnya, kira-kira area pengembangan yang akan disampaikan dalam pembelajaran yang disampaikan BTS itu apa saja? Areanya akan di pengetahuan siswa nanti bisa membedakan dan memahami zat campuran dan zat tunggal. Kemudian nanti ada keterampilan juga, siswa bisa mempraktikkan secara langsung. Bisa di sekolah mempraktikkan secara langsung itu membedakan zat tunggal dan zat campurannya. Kemudian kalau di rumah nanti siswa kan di rumah itu kan biasanya ya ada sehariannya gitu ya, membuat minuman atau apa gitu. Teh, kopi, susu itu siswa bisa membedakannya zat campuran yang mana, zat tunggal yang mana. Oh betul. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan disampaikan oleh BTS nantinya? Mungkin bisa dijelaskan dari strategi yang digunakan, kemudian model pembelajaran bagaimana, sampai pada metode pembelajaran yang nanti akan disampaikan BTS di kelas. Kalau dari strategi pembelajaran nanti akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional dengan cara membagi kelompok sesuai dengan kemampuan siswa. Nanti kemampuan siswa masing-masing kan kadang ada yang Iya, berbeda-beda ya, karena kan tidak semua yang kita sama mungkin harus. Kemudian model pembelajarannya yang digunakan? Model pembelajarannya nanti saya akan menggunakan berbasis masalah atau based learning. Kemudian prakteknya atau metodenya? Metodenya nanti menggunakan diskusi, tanya jawab, penugasan dan praktikum. Jadi nanti kalau saya bisa amati tadi, nanti mau menggunakan membuat kelompok ya. Kemudian ada prakteknya juga kalau nggak salah tadi, dan tugas-tugas dan diskusi dan tanya jawab. Ya, terima kasih. Kemudian materi yang akan disampaikan itu pasti membutuhkan suatu media ataupun perantara ya, untuk mempertegas atau menjelaskan lagi supaya anak lebih paham lagi. Kira-kira media apa yang nanti digunakan BTS dalam menyampaikan materi tersebut? Jadi ya, karena kan kita nanti mau praktik ya, jadi kita mau menggunakan medianya itu ada gelas, air, nanti ada contoh kopi atau teh, air putih atau susu. Jadi itu media yang digunakan. Kira-kira materi ini BTS mau menyampaikan kapan? Kira-kira mau minggu depan ya. Semoga saja minggu depan lebih mantap lagi ya. Kemudian yang terakhir ini, kira-kira setelah kita melakukan percakapan atau dialog ini ada manfaatnya nggak buat BTS sendiri? Sangat bermanfaat, soalnya ya nanti saya akan menjadi lebih siap dan mantap untuk menyampaikan pembelajaran minggu depan. Kemudian kalau misalnya nanti dari media atau dari metode yang perlu diperbaiki, nanti saya akan mencoba memperbaikinya. Oke, baik ya, semoga saja apa yang kita sampaikan tadi atau yang kita diskusikan hari ini waktu pelaksanaan bisa berlangsung dengan lancar. Harapannya juga
tujuan dari kegiatan tadi menyampaikan pelajaran dapat diterima baik oleh siswa kita. Terima kasih Pak. Mungkin itu Bu Tias sudah percakapan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan semoga sukses ya Bu Tias. Iya, amin. Baik, terima kasih. Silakan kita kembali sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sugeng enjing putra-putra. Good morning students. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih ya. Kemudian hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita mau tepuk sukses dulu. Oke, tepuk sukses. Oke, sudah siap? Tepuk siap satu kali saja. Tepuk siap. Hari ini kita mau belajar tema berapa, anak? 9. Tema 9. Pembelajaran berapa? Tema 9. Kemudian pembelajaran subtema 1, pembelajaran 2 tentang apa? Zat tunggal dan zat campuran. Nah, ada tidak teman-teman di sini yang sudah tahu tentang zat tunggal dan zat campuran? Kira-kira apa? Zat tunggal itu apa? Zat campuran itu apa? Hari ini kita akan belajar tentang zat tunggal dan zat campuran ya anak-anak. Sebelumnya Ibu mau membagi kelompok untuk berdiskusi. Nah, untuk diskusi nanti berhitung 1, 2, 3. Nanti yang apa namanya? 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Gitu. Mengerti? Ya. Coba berhitung dari sini, Mbak. 1, 2, 3, 2. Coba yang 1 berkumpul dengan 1, yang 2 berkumpul dengan 2 di sini, yang 3 berkumpul dengan 3 di sini. Nanti, sebentar. Nanti kalau sudah berkumpul, tolong tuliskan contoh zat tunggal dan zat campuran yang ada di sekitar kita. Ya, nanti di sini tolong dituliskan zat tunggal, contohnya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Zat campuran contohnya apa saja? Nanti dituliskan di sini. Oke, sekarang coba berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 di sini. 1, di sini 1. Memberikan waktu 5 menit, kemudian nanti tolong dipresentasikan ke depan contoh-contoh zat tunggal dan zat campurannya. Silakan mulai dari sekarang.
dicampurkan di dalam air, nanti reaksinya bagaimana? Kita akan mempraktikannya kalau sudah setelah diskusi ini. Kelompok 3 sudah selesai dan akan membacakan hasil diskusinya dengan teman-teman. Kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Contoh zat tunggal dan contoh campuran. Contoh zat tunggal adalah garam, gula, air, etanol, dan perak. Contoh zat campuran adalah air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Terima kasih dari kelas untuk kelompok 3. Kembali. Zat campuran, air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Terima kasih. Kita pilih kelas untuk kelompok 1. Nah, dari hasil diskusi antara kelompok 1, 2, dan 3, kira-kira teman-teman sudah mengerti belum? Contoh-contoh zat tunggal, zat campuran, sudah memahaminya semua atau belum? Ya. Kita nanti akan praktik ya. Karena kan zat tunggal itu kan bisa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tadi apa? Gula, garam, itu kan pasti di rumah juga ada kan? Nah, nanti kita akan praktik mencampur supaya kita tahu bisa membedakan antara zat tunggal dan zat campuran. Ini tolong sini. Di depan teman-teman itu sudah ada apa saja? Kita untuk praktik ini. Ada? Kopi, gula, Kalau garam saja berarti termasuk apa? Kopi saja. Apa? Gula saja. Nah, nanti kalau sudah dicampur dengan air nanti akan menjadi apa? Nah, coba sekarang dipraktekkan. Nanti diamati warnanya bagaimana, rasanya bagaimana. Coba ya. Sekarang yang pertama apa dulu? Kopi. Garam boleh. Nah, aduk. Ya, itu ada berapa gelas? 4 gelas. Ada air apa saja? air garam, air kopi, air gula, air biasa. Air biasa. Kalau air biasa itu yang putih biasa tidak tercampur oleh apapun, itu berarti contoh zat tunggal. Karena cuma terdiri dari berapa zat? Cuma satu saja kan? Itu murni, air murni. Berarti tidak tercampur apa-apa, berarti dinamakan zat apa? Zat tunggal. Kemudian kalau yang garam tadi dicampur dengan air, karena terdiri dari berapa? Dua apa dan apa? Air dan garam. Kemudian yang kopi, contoh apa? Zat campuran karena terdiri dari berapa? Dua apa dan apa? Kopi dan air. Kopi dan air. Kemudian yang terakhir, gelas terakhir
gula dan air. Gula dan air. Berarti contoh rasanya sekarang bagaimana? Yang pertama, gelas pertama yang air mineral itu. Biasa. Biasa saja, karena murni tidak berasa ya. Tidak tunggal. Kalau yang garam bagaimana? Berasa tidak? Bapak karena sudah air mineral tadi tercampur dengan garam dan warnanya coba kalau di apa itu ya namanya dilihat warnanya sama atau sudah berbeda? Berbeda. Sudah berbeda karena sudah tercampur dengan garam. Kalau zat murni kan zat tunggal yang air mineral. Nah sekarang kalau yang kopi rasanya bagaimana kopinya? Pahit. Oh ya pahit ya, karena tadi air mineralnya sudah kita campur dengan dengan apa? Kopi, jadi menjadi contoh zat campuran. Beda tidak warnanya? Beda. Air mineral yang zat tunggal itu beda tidak warnanya? Beda. Sangat berbeda. Yang satu warnanya masih putih, yang kedua zat campurannya sudah berwarna hitam karena itu kopi. Nah sekarang kalau yang terakhir coba dirasakan ya. Manis banget. Rasanya bagaimana? Manis. Ada kopi-kopinya sedikit. Rasanya manis ya. Warnanya bagaimana? Beda. Antara yang mineral dan yang kopi juga berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat senang sekali. Kita sudah belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Selain itu, kita juga tahu apa manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan beri tepuk tangan untuk Aldi. Terima kasih ya teman anak-anak sudah belajar tentang apa? Zat tunggal dan zat campuran. Semoga anak-anak bisa mempraktikannya di rumah ya. Kemudian apa ya? Untuk tugas hari ini silakan nanti kerjakan LKS halaman 13. Untuk pembelajaran minggu besok kita akan belajar tentang iklan, dipersiapkan di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Tias. Selamat siang Pak Nun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Nun. Ya, terima kasih Bu Tias. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya untuk duduk di sini. Adapun tujuan kita hari ini adalah kita akan melanjutkan proses supervisi akademik yang kemarin. Dari awal kan kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian observasinya ketika Bu Tias sedang mengajar, dan tiba saatnya kita ke pasca observasi atau sebagai bahan evaluasi. Iya Pak. Gitu ya untuk tujuan yang percakapan kita hari ini. Sebelumnya untuk yang pertama, setelah kemarin Bu Tias mengajar kepada anak-anak, mungkin bisa diceritakan pada saat pembelajaran itu Bu Tias sudah melaksanakan apa saja, pengalamannya apa saja seperti itu. Ya, baik. Sebelumnya sih kalau untuk materi keseluruhan sudah mencakup ya Pak. Tapi pas masuk yang diskusi itu ada kendala atau masalah. Yang pertama ada siswa yang tidak aktif Pak waktu diskusi itu. Contohnya ya ada yang bercanda dengan temannya, ada yang mengerjakan apa yang lainnya atau malah menulis hal yang tidak berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian yang kedua, ketika selesai diskusi itu biasanya presentasi. Nah, pas presentasi itu anak sistemnya masih sistem tunjukkan, bukan kesadaran sendiri. Jadi mungkin kalau ditunjuk itu kadang ada rasa terbebani, mungkin seperti itu sih Pak. Iya,
Yang kemarin memang betul sih apa yang dia sampaikan. Kemarin saya waktu mengamati juga melihat ada beberapa anak yang ketika diskusi kok malah bermain sendiri atau sebagainya. Terus juga waktu giliran presentasi kok kamu aja. Nah, dia siap ya. ya. Nah, melihat dari apa yang sudah dilaksanakan sampai akhir itu, kalau kita bicara keberhasilan dari angka 1 sampai 10 sudah mencapai angka berapa? Kalau saya mungkin baru sampai angka 7 ya Pak. Oh, baru angka 7 ya, karena terdapat masalah Karena tersebut ya? masalah seperti itu. Ya, baik. Karena melihat masalah tersebut mungkin Dan kemudian mungkin saya harus memperbaiki lagi, ya. pembelajarannya harus lebih baik lagi. Oke. Nah, seperti yang disampaikan tadi, mungkin ada rencana aksi sebagai solusi dari apa yang menjadi masalah tersebut. Podcast mungkin punya. Kalau rencana aksinya saya akan mengembangkan keterampilan untuk membawa siswa itu kepada pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak itu ya fokus terhadap materi yang saya sampaikan, tetap memperhatikan dan tidak bercanda dengan teman yang lain gitu. Iya. Gitu. Terus kaitannya yang kedua tadi kan, itu tadi untuk yang anak yang solusi tidak aktif ya. Iya, betul. Kalau yang kedua itu untuk solusi yang ditunjuk itu yang kelas presentasi itu ya saya akan menggunakan budaya positif. Jadi waktu diskusi itu anak berkomunikasi cara meningkatkan komunikasi yang baik dengan satu kelompoknya itu. Ada yang bagian menulis, ada yang bagian mencari materi gitu. Nanti ada yang bagian ketika disuruh presentasi ya sudah siap anaknya yang mana gitu, tidak main tunjuk-tunjukkan saja. Iya, berarti kalau menurut saya tadi ya, dengarkan berarti solusi dari yang pertama untuk siswa yang aktif ya, akan berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian untuk yang siswa yang maju itu membiasakan kebiasaan yang positif atau budaya positifnya. Gitu. Kemudian seberapa yakin ketika nantinya Budias menerapkan hal itu, keberhasilan yang dari awal tadi jika di pelaksanaan itu sudah diterapkan dari angka 1 sampai 10 kira-kira mencapai berapa? Ya, insya Allah saya kalau sudah menerapkan yang rencana aksi, insya Allah saya yakin akan berhasil dan kemungkinan yang minimal 9 lah ya. Wah, bagus sekali. 9. Begini 9. Iya, kalau bisa yakin seperti itu, artinya kan tadi menyenangkan itu yang seperti apa menurut Budias itu? Menyenangkan itu ya mungkin saya akan belajar lebih lagi tentang penggunaan IT ya Pak. Ketika saya menggunakan IT nanti anak-anak bisa melihat di layar LCD ya Pak ya. Nanti misal diberikan video-video atau gambar yang menarik sehingga anak itu fokus, nanti ketika saya menyampaikan materi bisa lebih menarik, lebih menyenangkan gitu. Berarti tadi obrolan kita sudah ketemu jawabannya ya Bu. Jadi ini sudah menceritakan dari awal sampai akhir dan terdapat masalah, dan ternyata Bu Budias juga punya rencana tidak lanjut seperti itu ya harapannya. Nah, mungkin ada lagi Pak, ini satu lagi untuk referensi mungkin. Referensi dari materi itu saya akan mencari lebih banyak referensi. Jadi untuk masalah tadi Budias sendiri punya niat untuk memperbaiki diri sendiri. Iya, memperbaiki diri sendiri karena saya masih kurang. Iya, oke semua. Terima kasih Budias yang sudah punya solusi sendiri ya. Kalau boleh tahu kapan rencana solusi itu akan diterapkan ke anak didik kita? Iya, secepatnya Pak. Secepatnya. Secepatnya. Mulai dari mana? Ya, saya nanti akan menambah referensi dan saya akan tuangkan dalam RPP yang nantinya akan supaya saya dalam penyampaian materi itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Ya, baik. Nampaknya sudah tergambar jelas nih dari jenengan tadinya merasakan ada yang mengganjal ketika dalam pembelajaran. Sekarang pasca observasi, Budias punya solusi sendiri, evaluasi dan rencana tindak lanjut supaya besok lebih baik lagi. Iya Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Semoga pembelajaran ke depan yang sekarang dipelajari ini bisa diterapkan dan harapannya bisa lebih baik lagi. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Silakan kita lanjutkan sidang. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak.